Ben asli menyebar Pak. Banjarmasin ulun. Banjarmasin lah. Nggih, di Ratu Zaleha sini. Oh, nggih. Ulun kada jauh sebelum Masjid Ar-Raudhah parah kali ya rumah Mas Dwi. Mas Dewi parah nih. Jual penjual gudeg. Nah, hari ini seperti biasa saya akan bikin Nggih. rekomendasi menu untuk berbuka Yes. puasa atau sahur. Kasih rekomendasi Nggih, menu tadi dari ayam karage Nggih, atau kalau ulun kita di depan biasa nggih, bilangnya sebelum ayam Ar-Raudhah. tepung. Nah, tapi ayam karage ini Nah, kita ayam masuk lagi tepung lah. ala Nggih, Jepang. Belajar di Bantara 7 itu. Oh, nonton 7 nih. Sambil nunggu minyaknya panas, kita balurin ayamnya tadi dengan tepung kering. Nah, ini tepung keringnya ada campuran 3 tepung tadi ya. Nah, minyaknya udah panas, sekarang kita goreng ayamnya. Pakai api sedang aja ya, jangan terlalu besar supaya ayamnya matang merata. Alhamdulillah. Nah, ini dia tadi ayam karage ala Dapur Everywhere. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman buka puasa atau sahur. Saksikan terus Dapur Everywhere. Everywhere is Dapur edisi spesial Ramadan. Bersama kami kembali di Bitok Banjarmasin Pos bersama narasumber kita Muhajir Panani dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Banjarbaru. Tadi sudah dijelaskan bagaimana beberapa inovasi-inovasi yang didapat dilakukan oleh MBS. Dan sekarang bagaimana mu'alaf tadi Pak, masalah santri yang sudah mu'alaf. Nah, mungkin ada sangat menarik bagi kami bagaimana sih menata dan membina mereka jadi sampai seperti itu tuh. Tadi ada disebutkan bahwa ada sampai 4 juz dihafal. Bagaimana mungkin ada pembinaan khusus atau dari mananya gitu. Mungkin ada trik-trik mungkin dari MBS sendiri tentang membina mereka ini. Memang secara spesifik kita tidak punya program yang real dari awal itu Pak ya, yang untuk melakukan pembinaan, karena memang inovasi yang kami lakukan ini baru kita susun, dan baru kita implementasikan. Di awal itu kita hanya bagaimana awal membangun chemistry dengan mereka, karena kita tidak langsung memasukkan pemahaman-pemahaman keagamaan. Kita bangun chemistry dulu, kebersamaan, sehingga mereka merasa nyaman dengan kita, karena walau bagaimanapun kita paham dengan pola pendidikan yang pernah mereka dapatkan sebelumnya dengan di pondok pesantren tentu jauh sangat berbeda. Terlebih kalau di kami itu kan ada kewajiban santri itu bangun pukul 4 untuk sholat tahajud. Dan itu diwajibkan untuk semua, tidak memandang baik mereka santri mu'alaf ataupun tidak. Sehingga pembiasaan-pembiasaan yang seperti itulah yang menjadi modal bagi kami untuk secara perlahan masuk ke dalam alam bawah sadar santri-santri. Nah, kemudian seiring berjalan waktu memang proses pembinaannya itu sangatlah tidak mudah. Ustadz ustazah di sana memiliki kewajiban untuk membina bacaan Al-Qur'annya, tahsinnya, kemudian membina bacaan sholatnya. Karena mereka belum punya modal dasar itu, sehingga masuk MBS masih blank. Harus kita betul-betul isi perlahan, mulai dari bacaan sholat, bacaan Al-Qur'an, mulai cara berwudu, sampai kemudian adab keseharian, itu semuanya dari awal, dari nol. Sehingga ini yang menjadi landasan bagi kami, ini harus ada SOP yang resmi nih, agar ke depan kalau misalnya kita menerima terus santri mu'alaf, kita tinggal melaksanakan prosedur yang ada. Nah, alhamdulillah lewat prosedur yang ada ini kami coba running untuk dilaksanakan dan cukup membantu. Jadi inovasi ini sangat mendukung yang kedua tadi Pak, apa yang dicita-citakan oleh santri-santri mu'alaf. Nah, mungkin ada lagi Pak parameter lain lah mungkin dari penghargaan yang didapat oleh MBS itu sendiri. Kaitannya dengan inspiring teacher-nya mungkin Pak, karena kan kalau innovative learning and teaching-nya lebih kepada bahan ajar tadi ya. Kemudian inspiring teacher-nya mungkin yang kemarin disoroti oleh tim yang memberikan penghargaan adalah bagaimana kami mengikhtiarkan proses pembangunan pondok pesantren. Jadi 2019 itu kami mendapatkan amanah untuk bersama-sama ustadz ustazah yang lain
diberikan amanah oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarbaru untuk mendirikan pondok pesantren. Karena saat itu Banjarbaru belum punya pondok pesantren milik Muhammadiyah. Lalu akhirnya 2019 kami rilis, berdiri dan mulai menerima santri baru, sehingga sampai hari ini pun kita masih betul-betul berbenah. Berbenah dari berbagai hal, yang terutama adalah infrastruktur. Jadi dalam hal infrastruktur ini kita betul-betul berjibaku dengan waktu, bagaimana di tahun ajaran baru yang akan datang semua infrastruktur yang sedang dibangun ini bisa selesai. Jadi ada 2 asrama putra dan putri, kemudian ada 2 gedung kelas putra dan putri, dan 1 masjid. Itu lokasinya di mana, Pak? Untuk lokasi kita di komplek kantor gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, karena alhamdulillah kami dapat hibah dari Pak Aditya Mufti Arifin dan keluarga, itu tanah kurang lebih 5,8 hektar. Persis di belakang kantor Makopolda. Polda ya? Iya. Oh iya, persis. Jadi memang posisinya di situ, dan alhamdulillah banyak pihak yang terus membantu dan juga mengapresiasi langkah-langkah kami, yang mana sampai hari ini semua ustadz-ustazah itu perannya tidak hanya mengajar, Pak. Tidak hanya mengajar, tapi ada ustadz-ustazah yang, contoh saya itu jam ngajarnya cukup full. Jadi karena kebetulan saya ngajar hadis, tafsir, ulumul Quran, mustalah hadis, turuqut tadris, dan kemuhammadiyahan. Ada 6 mata pelajaran yang saya ampu, dan prosesnya itu saya mengajar dari pagi sampai zuhur. Sampai zuhur itu setiap hari. Dari pada zuhur sampai sore itu tugas saya nyales, jualan, Pak. Ini tugas pondok, jualan. Kita jual minyak, kita jual tanah kafling, kita tawarkan itu ke dinas-dinas, tawarkan ke berbagai elemen masyarakat, yang semua keuntungannya untuk proses pembangunan pondok pesantren. Itu, dan itu tidak hanya saya yang melakukan, semua guru. Semua guru ya? Iya, semua guru kita minta. Semua guru wajib misalnya menjual ini atau berapa? Kita sih tidak mentargetkan ya. Karena kebetulan saya dan ada 2 orang yang lain yang diamanahi khusus menghandle unit usaha. Lalu akhirnya memang fokusnya kami bertiga yang melakukan tugas untuk melakukan penjualan produk-produk yang kita miliki. Itu dalam bentuk badan atau koperasi atau bagaimana, Pak, lembaga-lembaga yang menangani masalah pembangunan fisik ini? Kalau kita MBS itu ada 3 sektor, Pak, ya. Yang pertama pendidikan. Pendidikan ini di bawah direktur, mudir MBS Banjarbaru. Kemudian yang kedua adalah panitia pembangunan. Panitia pembangunan ini langsung di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah. Oh iya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah badan usaha atau unit usaha. Unit usaha ini kita berbentuk Kompontren, Koperasi Pondok Pesantren, yang mana ini juga di bawah mudir langsung, di bawah Pak Direktur, yang ini betul-betul menyerap berbagai kebutuhan santriwan-santriwati, kebutuhan ustadz-ustazah, yang harapannya itu bisa kita putar dan hasilnya untuk pembangunan. Nah, pembangunan sendiri sampai sekarang berapa persen, Pak, sudah dari target yang sudah ditetapkan itu? Kalau pembangunan, alhamdulillah kita sudah sampai sekitar 65%, Pak. Alhamdulillah, karena asrama putra itu sudah kita gunakan. Asrama putri ini targetnya di bulan Januari sudah selesai. Bisa sebelum digunakan. penerimaan, Pak, ya? Betul. Kemudian gedung kelas putra dan putri itu targetnya bulan April Mei itu sudah selesai. Ya. Artinya sebelum tahun ajar baru sudah selesai itu ya. Nah, mungkin Pak dari penjualan segala macam yang Bapak jual tadi lah. Artinya ada kendala di lapangan lah. Mungkin orang menyangka ini sales apa sih? Nah, mungkin dari target-target itu orang-orang mana saja yang mungkin jadi sasaran mereka gitu. Iya. Memang yang namanya basically kita bukan seorang sales, Pak, ya. Jadi agak susah memang. Saya bawa minyak itu ke Pasar 5 Pasar 5. Minyak apa itu, Pak? Ada produk minyak, minyak ya? Yang kita diamanai sebagai salah satu distributor, dan kemudian kita bawa ke Pasar 5. Nah, semua toko menerima. Iya. Hanya beberapa, dan karena ragu juga kan. Ya, makanya tadi dasarnya kita mengajar gitu. Iya. Ini sales apa? Jadi setiap guru harus melakukan ini, Pak, ya? Iya. Oh iya, bagus juga. Jadi memang posisinya tidak lain dan tidak bukan kita untuk proses pembangunan pondok pesantren. Nah, dari penjualan itu mana yang terbesar, Pak? Dari penjualan itu, apakah memang dari hibah itu sendiri atau bagaimana pembangunannya?
Kalau untuk proses pembangunan tentu dari wakaf, hibah yang Oh, kita peroleh dari iya. jamaah itu lebih dominan, Pak. Hmm. Kemudian juga dari penjualan tanah kafling Hmm. juga lumayan menjadi pemasukan Pemasukan. kami untuk pembangunan di pondok pesantren. Kalau boleh tahu Pak, berapa sih target yang diinginkan dari dana yang anggaran yang disiapkan oleh MBS itu sendiri Pak? Kami ada membuat ayahanda dari panitia pembangunan itu ada membuat satu master plan yang ditargetkan tahun 2030 itu selesai. Selesai. Memang anggarannya cukup tinggi di angka sekitar 80 miliar. 80 miliar ya. Cuma secara bertahap, Iya. bagian demi bagian itu kami penuhi karena walau bagaimanapun kita yakin MBS Banjarbaru ini bisa akselerasi cepat untuk memiliki santri yang cukup banyak dengan juga posisi dan letak yang strategis, sehingga seiring berjalan waktu kami coba mengikhtiarkan proses pembangunan itu bisa cepat selesai. Nah, kan Pak biasanya paling ini sebagai orang umum ya, orang awam, bahwa Muhammadiyah itu kayaknya uangnya banyak Pak. Iya. Mungkin dari situ lah bisa dari pusat bisa menyumbang berapa, mungkin dari target itu kan bisa dipenuhi sepenuhnya Pak. Iya. Kami membayangkan bahwa Universitas Muhammadiyah. Betul. Nah, saya gambarin itu Pak. Dari nol sampai sekarang bangunannya fisiknya sudah sangat luar biasa Pak. Nah, mungkin ada grace nggak dari pimpinan pusat Muhammadiyah lah tentang program-program yang dilakukan oleh MBS ini sendiri. Apa mungkin sudah dapat perhatian? Artinya dapat perhatikan kan ada kucuran-kucuran dana lah seperti itu. Iya, memang kalau berbicara Muhammadiyah secara umum kita lihat sangatlah besar dan juga kemampuan finansialnya juga luar biasa, Pak. Namun dalam konteks pembangunan dan juga pelaksanaan pembangunan infrastruktur khususnya untuk MBS Banjarbaru saat ini, alhamdulillah kita sudah mulai dilirik oleh PP Muhammadiyah, oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Wah, ini nih mulai bergeliat nih. Dan potensinya ada nih. Potensinya ada, perlu dibantu, alhamdulillah sudah. Sudah ada ya. Beberapa kali juga kami komunikasi dengan pimpinan pusat Muhammadiyah melalui ayahanda di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarbaru, ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Kalsel. Alhamdulillah itu gayung bersambut. Memang ada beberapa program yang sudah berjalan dan diturunkan ke MBS, dan ada beberapa lagi program yang akan insya Allah kami terus ikhtiarkan untuk bisa turun ke MBS Banjarbaru. Iya. Mudah-mudahan lebih lancar itu. Amin. Nah, mungkin Pak dari inovasi yang sudah dilakukan oleh MBS terutama Pak Muhajir, apa saja sih mungkin dari inovasi itu yang bermanfaat paling tidak untuk pengajar MBS sendiri dan juga mungkin dari guru-guru di Kalimantan Selatan. Ya. Berbicara dari parameter yang sudah kami sampaikan tadi, 3 poin tadi, mungkin kami secara umum menginginkan dan berharap kepada kita para guru, ustadz, ustazah agar bisa memaksimalkan potensi kemampuan kita dalam mengajar. Karena walau bagaimanapun santri-santri ini mereka selalu haus dengan ilmu, sehingga kalau bukan kita siapa lagi? Kita sebagai guru yang betul-betul bisa digugu dan ditiru dalam setiap aktivitasnya, kita bisa menjadi role model dalam kehidupan kesehariannya, sehingga mau tidak mau kitalah yang harus banyak berbuat, banyak berinovasi, kemudian banyak melakukan proses penggalian kompetensi di dalam diri, sehingga mereka bisa melihat kita terus belajar. Sebagai guru juga enggak berhenti-hentinya untuk belajar. Kita juga harus terus dalam kehidupan keseharian memaksimalkan potensi di dalam diri. Jadi kita tidak hanya menuntut anak-anak untuk mereka bisa, untuk mereka paham, tapi kita juga harus betul-betul memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, kita jadi pengajar sendiri berikan contohnya Pak. Betul. Nah, mungkin Pak dari lingkungan MBS sendiri Pak, mungkin ada beberapa guru kan tidak kan kata Bapak tadi kan variatif. Nah, variatif mungkin dari pengajar juga ada variatif. Nah, mungkin ada kendala-kendala nggak untuk menerapkan inovasi-inovasi ini di MBS itu sendiri itu Pak? Untuk di lingkungan MBS Banjarbaru kami mengedepankan konsep kolektif kolegial. Segala keputusan, segala hal itu adalah bagian dari keputusan bersama. Dan kemudian juga kami menanamkan teamwork yang begitu kuat, karena kami di MBS itu hampir full time, Pak.
hampir 24 jam bersama. Iya, iya. Karena ini proses masih berjuang, masih tertatih-tatih, masih berbenah, sehingga semua ustadz-ustazah itu, terkhusus yang memang mukim di asrama, Oh, iya, iya. itu kita push untuk mereka terus berpikir untuk MBS. Sehingga harapannya mereka betul-betul memiliki rasa memiliki terhadap pondok pesantren. Sekarang analoginya, kalau seseorang sudah merasa memiliki, mungkin akan sangat mudah untuk berbuat banyak Iya, untuk lembaga Iya, tersebut. Berbeda kalau Mencurahkan semuanya Pak, betul, untuk- mencurahkan segala daya upayanya untuk lembaga tersebut. Berbeda ketika dia hanya memaknai dia ada di MBS Banjarbaru hanya untuk mengajar saja. Oh, iya. Tidak memiliki tidak ada rasa memiliki di dalam dirinya. Kami coba tanamkan itu, rasa memiliki, keikhlasan, berjuang bersama, karena kita yakin intan surullah yang surukum. Kalau kita menolong agama Allah, insya Allah Allah yang akan menolong kita. Itu. Oke. Nah, mungkin Pak dari inovasi-inovasi dan diterapkan oleh pengajar-pengajar MBS, apa saja sih yang sudah dilakukan selama ini? Artinya kan progresnya ke santri, progresnya ke lembaga juga sangat-sangat bagus. Nah, bagaimana mengaplikasikan semuanya di lapangan itu, Pak? Kalau dengan ustadz-ustazah, alhamdulillah kita saat ini mereka betul-betul paham dengan program-program pondok pesantren. Ya. Salah satunya seperti program akselerasi 30 juz. Jadi kami punya program akselerasi 30 juz, setiap santri yang 3 tahun selesai di MBS, dia selesai 30 juz. Mungkin. Sehingga harapannya ini menjadi branding tersendiri. Karena kita sudah berazam di dalam diri kita, dalam diri setiap ustadz ustazah, bahwa MBS Banjarbaru ini lahir itu sebagai lembaga pendidikan yang concern dalam proses pembibitan kadar ulama. Kadar ulama ini konteksnya mereka faham Al-Quran, mereka juga faham kitab-kitab yang terdahulu, yang harapannya itu bisa mereka sampaikan untuk periode yang akan datang, masa-masa yang akan datang. Nah, mungkin itu kan ya sekarang kan sudah hampir 5 tahun Pak MBS, Pak. Sudah berapa orang mungkin yang sudah ya mungkin disebut sebagai ulama jadi lah, dan yang sudah diciptakan oleh MBS itu sendiri selama ini? Kalau berbicara berapa orang yang sudah menjadi ulama, memang tentu belum, Belum Pak. yang Karena masih berproses. Iya, itu sangat panjang. Namun alhamdulillah kami setelah kurang lebih 4 tahun 5 tahun ini sudah punya sekitar 4 orang hafizah yang memang mereka hafal Quran dan terus memperdalam pemahaman-pemahaman keagamaan, yang itu diantaranya sudah ada yang kuliah, ada yang artinya potensi mereka sudah diciptakan itu Pak, ya? Sudah mulai terserap juga, sehingga harapannya ini terus bertambah, dan yang sudah jadi ini mereka harapannya bisa betul-betul memaksimalkan. Oke.